Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, penganut agama Islam atau Muslim di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia, adalah menganut 4 imam mazhab. Salah satunya adalah penganut mazhab Imam Syafi'i, atau biasa disebut juga Syafi'iyah. Namun ada atau bahkan banyak di antara kita yang belum mengetahui biografi beliau, Imam Syafi'i. Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan kisah singkat tentang biografi beliau, Imam Syafi'i, dan sekilas perjalanannya dalam menimba ilmu. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Pada tahun yang sama wafat Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar Sunni Islam, dan beliau wafat pada malam Jumat menjelang subuh, pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah, atau tahun 809 Masehi pada usia 52 tahun. Beliau Imam Syafi'i, dinamai ayahnya, Idris bin Abbas ketika mengetahui bahwa istrinya, Fatimah al-Azdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas berkata kepada istrinya, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan aku namakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib." Ayah Imam Syafi'i meninggal setelah 2 tahun kelahirannya, lalu ibunya membawanya ke Makkah, tanah air nenek moyang. Sejak kecil beliau cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al-Ashma'i berkata, "Saya mentasi syair-syair Bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris. Ia adalah imam bahasa Arab." Perjalanan pendidikan di Makkah, beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Sa'idi bin Salim, Fudail bin Al-Ayyad dan beberapa ulama lainnya pada bidang fikih. Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Hal itu terlihat ketika menjadi imam, beliau pernah menyatakan, "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Selain kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah seperti Ibrahim bin Sa'id, Ismail bin Ja'far, At-Tof bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Setelah belajar di Madinah, beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman dan belajar kepada Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Kadli dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab Ats-Tsaqafi di negeri Irak. Setelah itu beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Makkah tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Darinya, beliau menimba ilmu fikihnya, usul mahabnya, penjelasan nasih dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis perkataan lamanya atau Qaul Qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriah beliau menuliskan perkataan baru atau Qaul Jadid. Kisah Imam Syafi'i yang perlu diteladani. Tidak sewenang-wenang meskipun kepada murid. Suatu hari Imam Syafi'i yang saat itu berada di Mesir memanggil seorang muridnya yang bernama Robi bin Sulaiman. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Robi, ini surahku. Pergilah dan sampaikan surah ini kepada Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal. Sesampai di sana kamu tunggu jawabannya dan sampaikan padaku." Setelah Robi menyampaikannya, kemudian Imam Ahmad mencopot salah satu baju gamis yang menempel di tubuhnya dan memberikannya kepada Robi. Robi pun kembali ke Mesir dan segera menemui Imam Syafi'i dan memberikan surah balasan dari Imam Ahmad. Setelah itu Imam Syafi'i bertanya, "Apa yang diberikannya padamu?" Robi menjawab, "Ia memberikan baju gamisnya." Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Aku bukan hendak menyusahkanmu dengan memintamu memberikan baju itu padaku. Namun basuhlah baju itu kemudian berikan air basuhannya padaku agar aku bisa bertabarruk dengannya." Imam Robi menjelaskan bila Imam Syafi'i menyimpan air tersebut dan menggunakannya untuk cuci muka setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid ini tak menghalangi untuk bertabarruk sebagai bentuk pengakuan akan kesalehan dan keilmuan seseorang. Mendamaikan perselisihan.
Suatu ketika Ar-Rabi, sebagai murid memberikan informasi kepada gurunya, Imam Syafi'i bahwa kondisi di Mesir saat itu terbagi menjadi dua kelompok yang kukuh pada pendapatnya, yaitu kelompok penganut mazhab Maliki dan kelompok penganut mazhab Hanafi. Imam Syafi'i pun memiliki niat untuk mendamaikan dua kelompok tersebut. Perselisihan kedua kelompok itu terjadi karena cara pandang dalam menggali hukum yang berbeda. Kelompok mazhab Maliki berpendapat bahwa jika suatu persoalan hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka selanjutnya adalah mencari pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mutawatir ataupun ahad. Sedangkan kelompok mazhab Hanafi berpendapat bahwa setelah Al-Quran, hadis mutawatir saja yang dapat dijadikan landasan, bila tidak ditemukan maka selanjutnya dengan melakukan ijtihad dengan akal. Sebagai contoh dalam menentukan bilangan sholat witir, kelompok mazhab Hanafi berpendapat bilangan witir adalah 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dalam hal ini ia lebih memilih menggunakan kias karena sesuatu yang memiliki persamaan maka hukumnya sama. Menurutnya, sholat maghrib adalah witir siang dengan 3 rakaat, maka sholat witir malam pun disamakan dengan jumlah rakaat yang sama, yakni 3 rakaat dengan 1 salam. Sedangkan kelompok mazhab Maliki mengatakan sholat witir harus tersusun dari 2 dan 1 rakaat. Pendapat ini berbeda dengan kelompok mazhab Hanafi yang mendasarkan argumennya pada sebuah hadis yang menyebutkan ganjilnya rakaat sholat witir. Menurut kelompok mazhab Maliki, bagaimana bisa diganjilkan jika tidak didahului oleh sholat genap atau salat 2 rakaat terlebih dahulu? Imam Syafi'i menengahi kedua pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Rasul sholat witir dengan 1 rakaat. Oleh karena itu, bilangan rakaat witir adalah cukup 1 rakaat. Sobat beriman, demikian sedikit tentang biografi Imam Syafi'i dan sekilas perjalanan beliau dalam menimba ilmu. Semoga ada kesempatan di lain waktu, untuk kita saling berbagi informasi tentang perjalanan tokoh-tokoh Islam lain, untuk memotivasi kita dalam terus menuntut ilmu demi menjalankan Islam yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Sekian pertemuan kita kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.